Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya Angauli Kebaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial menjahit dress mermaid untuk anak perempuan usia 3-5 tahun. Nah, modelnya seperti ini, memakai resleting belakang. Baiklah teman-teman, jangan lupa subscribe ya, dan tonton video saya selanjutnya. Oke teman-teman, langsung aja di sini saya memotong atau menggunting bahan atau kainnya. Di sini saya memakai bahan kain satin warna baby pink, toska muda atau biru, dan warna purple atau ungu muda. Masing-masing setengah meter. Terus ada tambahan tile untuk hiasannya, itu saya pakai 1/4 meter. Nah, video ini saya khususkan untuk teman-teman yang mempunyai anak usia sekitar 4-5 tahun ataupun usia 3-5 tahun. Itu bisa juga ya memakai contoh model baju mermaid seperti ini, sangat cantik untuk dipakai sebagai pakaian busana anak, bisa dipakai pakaian pesta, ulang tahun ataupun pakaian lainnya. Untuk teknik pemotongannya di sini teman-teman bisa lihat pada video saya ini. Jadi untuk badan depan itu saya letakkan pada lipatan kain, sedangkan bagian belakangnya itu pada pinggir kain. Jadi di sini memakai resleting Jepang atau invisible zipper. Bagian yang saya potong ini adalah bagian badan atasnya. Jadi dari pinggang ke atas. Untuk bagian pola depan itu saya letakkan pada lipatan kain, sedangkan pola badan bagian belakang itu saya letakkan pada pinggir kain. Dan di sini saya akan menggunting furingnya juga. Biasanya untuk anak-anak itu memakai furing, baik itu furing ASEANTECH ataupun furing yang bisa menyerap keringat. Nah, untuk roknya ini saya buat modelnya seperti model mermaid atau model duyung ya. Jadi nanti di bawahnya itu ada ekornya. Saya gunting sesuai dengan polanya. Dan bagian lengannya itu juga akan saya buat di tengahnya ada karetnya teman-teman. Jadi di tengah bagian siku dan bawahnya itu ada karet. Lengannya ini lengan panjang, teman-teman bisa sesuaikan aja modelnya. Untuk model lengannya bisa pendek ataupun bisa panjang. Nah, ini sudah saya gunting furingnya, furing ASEANTECH sesuai dengan potongan kain satinnya. Dan ini akan saya pakai kerah rebah ya untuk kerahnya. Nanti di rudder di bagian satin dan di bagian furingnya juga itu sama-sama di rudder. Nah, ini adalah potongan untuk ekornya. Untuk ekornya di bawah, jadi dipotong sebanyak 4 piece ataupun 4 bagian, baik itu satin maupun furingnya, lalu nanti di rudder. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini adalah roknya. Roknya tidak saya pakaikan puring, langsung aja di kain satin, jadi nanti di rudder ya. Teman-teman boleh memakai furing sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini adalah bagian lengannya. Nah, di tengahnya ini saya garis, nanti dijahit karet ya, dan bagian bawahnya itu juga dijahit karet. Nah, teman-teman, ini bagian atasnya kain satinnya. Jadi di sini di bagian badan atasnya ini saya akan aplikasikan tile. Saya bentuk seperti kerut gitu di bagian dadanya. Jadi di sini panjang tile yang saya potong adalah panjangnya 42 cm dan lebarnya 64 cm. Untuk teknik pemasangannya teman-teman bisa lihat sendiri pada video saya ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi tilenya itu dikerut di bagian tengahnya, kemudian diletakkan pada tengah badan bagian satinnya, lalu pinggir-pinggirnya itu dikerut juga, lalu dijelujur, kemudian nanti digunting, dirapikan sisa-sisa tilenya.
Lanjut ya teman-teman, setelah selesai mengaplikasikan tili pada bagian atasnya, bagian depannya, nah di sini saya memberi atau menggaris garis lengkung seperti ini pada bagian roknya. Sesuaikan aja jarak dan banyaknya lengkung. Jadi ini akan saya rader pada bagian buruk roknya, khusus depannya aja ya teman-teman. Jadi bagian belakangnya itu tidak saya rader. Nah seperti ini tujuan saya meletakkan atau memberi lengkungan seperti ini di bagian roknya supaya ada efek seperti sisik ikatnya ya teman-teman, karena ini kan model mermaid ya, model seperti putri duyung. Jadi akan saya jahit pakai mesin, kemudian nanti dipayet atau dipasang mutiara-mutiara. Lalu di sini setelah selesai menggaris lengkungnya, lanjut saya menjahit setiap sisi bagian badan atasnya, yaitu badan satin. Jadi secara terpisah ya dijahitnya, bagian satin dijahit, kemudian bagian furingnya juga dijahit masing-masing sisi dan bahunya. Di sini saya tidak memakai obras rangkap ya atau nyatu, tetapi melainkan lepas pada bagian bahu dan sisi. Nah ini saya jahit satinnya, bagian bahu dan bagian sisi. Dan di sini saya menjahit garis lengkung yang saya rader tadi pada bagian rok bawahnya, rok bagian depan. Nah cara menjahitnya pelan-pelan saja ya teman-teman, sesuai dengan lengkungan yang telah dibuat. Nah kalau teman-teman lihat sebelumnya pada video saya yang pernah saya buat, saya pernah mempraktekkan jenis-jenis setikan dasar yang teman-teman harus kuasai dalam menjahit. Jadi di situ ada saya jelaskan, untuk kita pandai menjahit kita harus mahir menjahit stik lurus dulu atau jahit lurus, kemudian jahit lengkung, lalu jahit zigzag, dan kemudian jahit lingkaran, dan selanjutnya jahit seperti labirin gitu ya. Pernah saya buat videonya, teman-teman bisa lihat pada video saya sebelumnya. Baiklah teman-teman, di sini lanjut saya memasang karet pada bagian lengannya. Untuk bagian tengah atau sikunya dan bagian bawahnya itu saya pasang karet dengan ukuran 15 cm untuk bagian tengahnya, 15 atau sekitar 17 cm, serta bagian bawahnya itu sekitar 13 cm saja. Jadi cara memasangnya seperti ini, teman-teman bisa lihat seperti video saya ini. Nah nanti di ujung bawah lengannya itu akan saya jahit stik kecil aja sebanyak 2 kali. Teman-teman bisa lihat pada ujung lengannya itu saya stik kecil sebanyak 2 kali, kemudian saya pasang karet sekitar 3-4 cm di atas stik kecilnya tadi itu. Lalu nanti setelah dijahit karetnya, kemudian lanjut menjahit bagian sisi lengannya. Nah nanti diobras serangkap saja bagian sisi lengannya serta kerung lengannya. Di sini saya langsung obras. Nah, lanjut teman-teman, setelah menjahit lengannya kiri dan kanan, di sini saya lanjut menjahit bagian ekornya. Terlebih dahulu saya potong kain viselin sebanyak 4 lembar. Jadi di sini akan saya setrika pada kain satinnya aja. Kain viselinnya ini saya bentuk pola ya. Pola ekornya dulu saya rader, kemudian disetrika seperti ini. Nah, setelah disetrika nanti dijahit ke furingnya, disatukan ke furingnya. Untuk bagian bawahnya saja, nah bagian yang saya tunjuk itu, sedangkan bagian atasnya itu
bagian sisi atasnya tidak dijahit, cukup bagian bawahnya aja. Nah seperti ini teman-teman, dijahit di bagian bawahnya. Setelah dijahit nanti dirapikan, kemudian dicacah kecil-kecil, lalu nanti dibalik. Setelah dibalik lalu ditindas di bagian furingnya dengan kampuhnya menghadap ke bagian furing. Baiklah teman-teman, di sini sudah saya jahit kemudian dibalik ya, disetrika, lalu ditindis di bagian furingnya dengan kampuh menghadap ke bagian furing. Nah seperti ini. Kemudian bagian sudut yang lainnya yang belum dijahit itu diobras saja. Lalu cara pemasangannya disatukan, ambil sebanyak 2 bagian. Nah ini disatukan, dijahit bagian atasnya saja, kemudian nanti ambil 1 bagian lagi, disatukan juga, dijahit, kemudian lanjut dijahit bagian sisinya. Nah seperti ini ya teman-teman, sudah dijahit bagian atasnya, nanti sudah nyatu, kemudian dijahit bagian sisinya. Nah ini seperti ini ya teman-teman, dijahit bagian sisinya. Nah ini untuk ekornya. Oke teman-teman, lanjut step selanjutnya. Ini saya menjahit atau mensetrika dulu ya bagian sisinya supaya rapi. Kemudian ini adalah roknya, sudah saya satukan sisinya, kemudian saya obras serangkap saja. Nah ini untuk bagian atasnya disatukan, bagian atas pinggangnya, potongan pinggangnya disatukan ke bagian badan atas, lalu nanti dijahit dan diobras serangkap, kemudian nanti dipasang resleting. Setelah dipasang resleting, kemudian satukanlah bagian furingnya dengan kampuh terbuka, tidak usah diobras ya teman-teman. Jadi untuk pemasangan kampuh bersih seperti ini, artinya buruk ketemu buruk, ada lapisannya, itu cukup disetrika saja, dibuka kampuhnya, tetapi tidak usah diobras. Nah di sini satukan bagian bahunya dulu, kemudian bagian sisi, sedangkan bagian bawahnya itu nanti dilipat furingnya, kemudian dijahit. Nah untuk kurung lengannya atau kerung lengannya diobras masing-masing bagian badan dan lengannya, lalu disatukan. Ini saya menyatukan atau menjahit bagian pinggangnya. Setelah nyatu bagian pinggangnya, kemudian diobras serangkap, lalu dipasang resleting. Saya di sini memakai resleting Jepang panjang. Dalam memasang resleting teman-teman harus pastikan ya pada sambungan kainnya itu pinggangnya itu rata, tidak naik turun. Lanjut di sini saya menjahit bagian sisi ekornya kiri dan kanan. Ini saya lagi menjahit bagian sambungan ekornya ya teman-teman. Jadi bagian warna pink tadi saya sambungkan pada bagian bawah dari roknya. Nah dijahit seperti ini. Nah teman-teman, khusus pada video kali ini saya akan menjelaskan teknik menjahit resleting dengan furing bersih dari bagian dalam. Jadi seperti yang teman-teman lihat, nah furingnya ini dijahit dari balik buruk kainnya. Caranya teman-teman bisa lihat pada video saya, perhatikan ya teman-teman. Jadi temukan dulu bagian buruk, jadi bagian buruknya itu di luar, temukan dulu bagian baik, ketemu baik. Nah seperti yang teman-teman lihat, saya balik seperti ini. Pastikan ujung leher atau kerahnya itu rata sampai ke bagian bawahnya, jadi nanti supaya tidak gembung atau tidak mengkerut. Nah setelah ditemukan bagian baik ketemu baik, nah ini kan bagian luarnya itu bagian buruk, yang ada radarnya itu adalah bagian buruk kainnya. Lalu dipentul sesuai dengan batas radarnya, dipentul, disematkan jarum.
Ini adalah teknik menjahit resleting jika memakai furing ya teman-teman. Jadi dia furingnya itu bersih, tidak dirangkap, melainkan dijahit dari dalam seperti ini. Nah, nanti ujung bawahnya itu tinggal dinaikkan aja, dijahit dari ujung leher sampai ujung batas bawahnya. Setelah dijahit seperti ini sesuai dengan radarnya, lalu dibalik ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasil jadinya. Jadi dia bersih ya, pemasangannya itu rapi. Kemudian rapikan bagian bawahnya. Bagian bawah yang furingnya tadi itu dirapikan, lalu nanti dilipat. Kemudian nanti dijahit ataupun di zoom. Jadi di sini saya jahit ya teman-teman. Saya lipat dulu, saya pastikan furingnya itu rapi, tidak bergelembung, tidak mengkerut. Dengan kampuh bagian pinggangnya itu dimasukkan ke dalam. Nah, seperti ini, kemudian nanti dijahit. Ini adalah teknik menjahit furing setengah badan ya teman-teman. Jadi jika memakai resleting, jika ingin rapi, jahitlah dari bagian dalam. Kemudian bagian bawahnya itu bisa teman-teman zoom ataupun dijahit. Lanjut, di sini saya menjahit bagian kerung lengannya. Untuk bagian lengannya itu saya sedikit kerut ya di bagian puncak lengannya atau di bagian bahu. Kemudian sesuaikan lingkar kerung lengannya dengan bagian kerung lengan badan. Untuk teknik pemasangannya di sini saya memakai obras terpisah. Teman-teman bisa memasang kerung lengan ini dengan menjahit dulu lalu diobras rangkap. Tetapi di sini saya memakai teknik obras jahit terpisah. Untuk step selanjutnya di sini saya akan memasang kerah rebah dan akan saya pasang pahit juga. Nah, ini hasil jadinya ya teman-teman. Setelah saya pasang kerah rebah dan saya pasang pahit mutiara seperti ini. Video tutorial cara menjahit kerah rebah dan memasang pahitnya akan saya buat pada video selanjutnya. Nah, ini dia hasil jadinya teman-teman. Jadi lengannya itu ada karetnya pada bagian siku dan bagian bawahnya. Ini bagian belakangnya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang sedang belajar menjahit atau menyukai dunia jahit. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Sampai jumpa kembali. Bye.